segera pemerintah mendesak aplikator atau membuat regulasi terkait dengan bagaimana aplikator ini maksimal bisa memotong hanya 10%. Untuk Jawa Barat, saya akan koordinasi dengan Bapak Deddy Mulyadi. Itu kan mengayomi warga mana yang apa sama aja kayak polisi, mengayominya masyarakat yang mana? Harus jujur, karena kita berkomitmen, saya mengorbankan seluruh apa yang menjadi ego politik saya demi profesionalisme, demi keberlangsungan Bank Jabar, maka amanahnya harus dijaga dengan baik. Bagi saya, tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Warganet terbelah dua, ada yang dukung Deddy, ada juga yang merasa langkah ini terlalu berani dan tidak melibatkan masyarakat kecil. Well, barudak! Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Ini kalian udah dengar belum ya? Driver ojol yang lagi demo di Cirebon ya, dan ribuan pengemudi ojol ini mendesak ya, Kang Deddy Mulyadi membuat peraturan daerah Perda yang menjamin kesejahteraan mereka ya. Ketua Koordinasi Prias berharap ya, di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi, para pengemudi ojol bisa memiliki sosok pemimpin yang berpihak dan mau mendengarkan aspirasi mereka, dan semoga di era pemerintahan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat bisa menjadi bapak kami para ojol di Jawa Barat. Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari gerakan nasional dari online yang menuntut pemangkasan potongan pendapatan dari aplikator serta penghapusan program yang dinilai merugikan mereka. Dan aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari gerakan nasional dari perojol ya, yang menuntut pemangkasan potongan pendapatan dari aplikator serta penghapusan program yang dinilai merugikan ya. Adapun potongan dari aplikator bisa mencapai 20%, bahkan lebih dari 20% ya, dan mereka hanya ingin potongan itu dikurangi menjadi maksimal 10% lah ya. Sebenarnya sih bukan kapasitas dari Pak Gubernur ya, kalau masalah kemitraan itu susah sekali ya, jangankan Gubernur ya, tapi mungkin ya bisa memfasilitasi ya. Oke, seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Kenapa potongan 20% itu mesti dikritisi dan mesti dirubah? Karena potongan 20% ini cukup berat. Di perjanjian kemitraan itu hanya 20%. Tetapi kenyataan di lapangan itu bisa melebihi 20%, 30 sampai 40, bahkan bisa jadi 50%. Dan tanpa kita disadari, pemerintah itu harus melek sekarang. Saya Adi Napitupulu, untuk seluruh rekan-rekan driver ojol se-Indonesia, saya mau menyampaikan pernyataan-pernyataan dukungan dari anggota DPR RI dari berbagai partai di Komisi 5 DPR RI untuk bersama-sama memperjuangkan agar komisi aplikator bagi driver ojol diturunkan menjadi 10%. Saya berharap video ini dapat disebarkan ke seluruh driver ojol di seluruh Indonesia. Kita tonton sama-sama. Merdeka. Bang, selamat siang Bang. Siang. Abang setuju gak nih Bang, aplikasi itu komisinya kita turunkan dari 20% menjadi 10%, aplikasi driver ojol? Sangat setuju, karena itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat pembawa ojol gitu. Driver ojol? Driver ojol.
Oleh karena itu, ini harus segera dilaksanakan. Kita harus cari solusinya segera mungkin agar turun. Mantap. 20% menjadi 10%. Mantap. Saya Abang partai apa nih, Bang? Partai Golongan Karya. Golkar. Golkar. Nggak goyah nih, Bang, Nggak ya? goyah. Mantap. Terima kasih, Bang. Ya. Juga, Bang, komisi aplikator turun jadi 10%. Ya, memang harus setuju. Yakin Abang setuju? Yakin setuju. Abang dari partai mana nih? Kami dari Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saat ini marak aspirasi dari teman-teman driver ojol yang menuntut turunnya potongan yang dilakukan oleh aplikator yang saat ini 20% atau bahkan lebih. Bahkan di Cirebon kemarin Kang Trias menyampaikan sampai 50%, yang tentunya ini memberatkan bagi driver ojol. Pemerintah harus konsisten bahwa angkutan umum, sarana-sarana yang berkaitan dengan angkutan-angkutan yang bisa mengurangi pemakaian kendaraan-kendaraan pribadi, ya harus diperkuat dengan memberikan kemudahan, keringanan biaya bagi para pelakunya, driver ojol, dan juga bagi masyarakat. Nah, sehingga apa yang telah disampaikan oleh teman-teman Komisi 5 DPR RI yang membidangi masalah perhubungan, Bang Adian Napitupulu dan kawan-kawan, Jawa Barat sangat mendukung bagaimana aplikator menurunkan potongan dari 20% menjadi 10% atau bahkan 5%. Nah, sehingga kita berharap segera pemerintah mendesak aplikator atau membuat regulasi terkait dengan bagaimana aplikator ini maksimal bisa memotong hanya 10%. Untuk Jawa Barat, saya akan koordinasi dengan Bapak Deddy Mulyadi bagaimana peran pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan driver ojol yang ada di Jawa Barat, yang ada di 27 kabupaten kota. Teman-teman driver ojol, semoga tetap semangat, tetap bergerak, dan berharap semua akan lebih baik ke depan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan gak saya cintai sekali lagi. Untuk RT RW itu kan mengayomi warga. Warga mana yang ini? Apa sama aja kayak polisi mengayominya masyarakat yang mana? Pada pasal 13 nomor 2 tahun 2002, polisi mengayomi masyarakat, sedangkan di Sukahaji tersendiri ditindak dan diintimidasi. Jadi masyarakat yang di mana yang diayomi bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Gimana kalau misalkan posisinya dibalikin, rumah bapak ibu yang dibakar, yang emang dapat intimidasi daripada pihak ormas, pasti nggak akan kuat. Sukahaji, Sukahaji kita sendiri. Coba kalau misalkan diputerin juga gitu, melihat daripada realita yang ada di Sukahaji, pasti bapak ibu sendiri nangis datang ke Sukahaji. Balikin gimana kalau anak bapak ibu sendiri yang tinggal di Sukahaji? Sukahaji banget. Gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bang Jabar. Ya lengkap, tidak ada korupsi lagi. Satu, pemerintah provinsinya tidak boleh mengintervensi Bang Jabar. Kedua, gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bang Jabar. Dan saya nggak mau dilayani. Saya sudah bisa melayani diri saya sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah jajaran direksinya harus jujur. Karena kita berkomitmen, saya mengorbankan seluruh apa yang menjadi ego politik saya demi profesionalisme, demi keberlangsungan Bang Jabar, maka amanahnya harus dijaga dengan baik. Bagi saya, tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggallah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggallah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggallah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidup.
Baru saja bentuk Satgas Anti Premanisme, Deddy Mulyadi, langsung kena tantang ormas dan dituntut ribuan driver ojol. Ketua GRIB Jaya Gabriel Alexander menyebut kebijakan Deddy bisa memperkeruh situasi di Jabar. Belum reda polemik itu, ribuan pengemudi ojol menyatakan tuntutan terhadap Deddy. Diduga karena dampak kebijakan yang menyentuh mereka. Banyak yang bilang niat Deddy bagus, tapi cara penyampaian dan pelaksanaannya perlu dikaji lebih dalam. Kini warganet terbelah dua. Ada yang dukung Deddy, ada juga yang merasa langkah ini terlalu berani dan tidak melibatkan masyarakat kecil. Kini, warganet terbelah dua. Ada yang dukung Deddy, ada juga yang merasa langkah ini terlalu berani dan tidak melibatkan masyarakat kecil. Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa follow biar nggak ketinggalan update terpanas lainnya. Salam untuk seluruh rakyat Jabar Banten dan seluruh rakyat Indonesia. RUPS sudah memutuskan untuk jajaran komisaris utama dan komisaris. Ya, mangga komisaris utama. Nggak ada yang tahu kalau Wowik, nggak ada yang tahu. Wowik apa? Bosman Mardigu. Oh, Wowik Prasantio. Padahal Bosman Mardigu yang saya tahu. Ada Pak Helmiaya, terus ada Pak Herman, ada Pak Tomsi, ya kan? Pokoknya semuanya insya Allah saya bersikap. Ini ada Pak, ini senior saya banget, Pak Tomsi. Pokoknya untuk perbankan ini walaupun saya politisi sejak kecil, saya bersikap profesional, independen. Saya lebih mementingkan kepentingan seluruh pemegang saham dan rakyat Jabar Banten serta rakyat Indonesia dibanding kepentingan pribadi politik saya. Ini adalah semangat baru, bersikap profesional untuk kemajuan Indonesia. Jawa Barat istimewa, Banten maju. Well, berudak. Satu jabatan dan sebelumnya dari turun jatuh satu jabatan itu kami sudah melihat ke depan, berarti ada nilai angka keuangan yang bisa terefisienkan menjadi penambahan modal atau peningkatan dividen. Kemudian yang kedua adalah mengefisienkan seluruh belanja yang ada di Bank Jabar atau BOPO-nya. Biaya operasionalnya harus terus diefisienkan. Misalnya contoh saja, kalau dulu misalnya angka biaya promosi Bank Jabar itu mencapai angka 400 miliar. Hari ini saya sudah meminta di bawah 100 miliar. Terus angka-angka yang lainnya harus mengalami penurunan dari angka tadi 700 sekian miliar. Menurut saya itu bisa 3/4-nya saja digunakan. Itu bisa untuk meningkatkan produktivitas. Sehingga BOPO-nya itu kami mengharapkan ke depan tidak di kisaran 90%, tetapi di kisaran 45-50%. Kemudian berikutnya adalah Bank Jabar harus mulai konsolidasi ke internal layanan dasar. Internal layanan dasar adalah melayani para ASN, Pemda Jabar dan Pemda Banten. Nah, kemudian yang berikutnya baru ekspansi. Ekspansinya harus sangat selektif, penuh kehati-hatian, mempertimbangkan berbagai segala kemungkinan dengan berkaca pada pengalaman masa lalu yang telah terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah sikap dari Pemda Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham. Ada angkanya 36% saham. Sikap kami mengedepankan sikap profesionalisme. Sikap profesionalisme itu bisa dibuktikan dari komposisi yang diusulkan. Kemudian kan disepakati oleh seluruh pemegang saham. Yang diusulkan adalah didasarkan pada aspek-aspek yang bersifat profesionalitas. Saya sendiri tidak pernah bertemu dengan orangnya, tidak mengenal. Saya meminta sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jabar untuk menurunkan bunganya. Saya minta Bank Jabar di RUPS nanti segera menurunkan bunganya. Karena bunga Bank Jabar terlalu besar menurut saya. Terlalu besar. Bunganya ini tujuannya untuk apa? Untuk akses ekonomi berkembang dan berjalan. Kalau kita hari ini mulai April nanti akan tender-tender terbuka dilakukan di mana-mana. Para kontraktor daerah menggunakan jasa Bank Jabar dengan tingkat bunga rendah.
maka itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kalau bunganya rendah, maka mereka juga akan melahirkan kualitas pembangunan yang baik dan uangnya cepat berputar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi saya tegankan ke Bank Jabar ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, menurunkan bunga. Yang kedua, merampingkan struktur birokrasi di Bank Jabarnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah komisaris, mengurangi jumlah direktur. Yang keempat adalah menurunkan biaya operasionalnya yang mencapai 90%, itu harus turun ke angka 45%. Kalau itu dilakukan, maka dividen Bank Jabar akan meningkat ke depan. Dan berikutnya, kalau kira-kira CSR menimbulkan masalah dan disalahgunakan, lebih baik CSR itu dimasukkan ke kas daerah, menjadi pendapatan daerah dan menjadi dividen. Dan itu menjadi angka pembangunan. Karena ketika CSR itu kebijakannya politik, seringkali terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan atas nama CSR. Ini RUVS-nya akan dilakukan di bulan April ke depan. Ini komitmen saya, termasuk juga Bank Jabar harus melakukan restrukturisasi terhadap jumlah kantor. Kalau kantor cabangnya tidak produktif, maka ditutup saja. Hanya kantor-kantor cabang yang produktif. Dan kemudian titik tekannya adalah pembangunan, pengembangan, fasilitas yang baik justru harus ada di kantor-kantor cabang. Saya tidak meridoi lagi Bank Jabar membangun menara di Jakarta yang tidak ada manfaatnya bagi pelayanan terhadap masyarakat. Sebenarnya ada yang ganjil daripada pertemuan hari ini. Bisa-bisanya seorang gubernur Jawa Barat mengundang warga Sukahaji Aminjam. Bisa-bisanya gitu. Aminjam diundang untuk silaturahmi. Ini adalah bagian daripada politik adu domba yang dilakukan oleh gubernur dan wali kota. Kita warga yang ingin terus bertahan dan mempertahankan ruang, jangan dijadikan itu sebagai alat kepentingan politik daripada gubernur dan wali kota. Ini adalah bagian cara kerja daripada mafia tanah. Cara kerja mafia tanah ingin warganya dipecah belah. Mafia tanah selalu tersenyum ketika warganya tidak berdaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, harapannya memang kita tidak pernah berharap terhadap wali kota dan gubernur. Itu harapan kita. Karena yang mampu mempertahankan ruang hidup dan bertahan atas tanahnya itu adalah warga itu sendiri. Kita juga tidak berharap peran konten kreator dalam isu penggusuran. Kita juga tidak berharap punya gubernur yang punya pekerjaan ganda sebagai konten kreator datang ke Sukahaji pagi-pagi. Datang ke Sukahaji bukan dengan kapasitas dia sebagai gubernur. Datang ke Sukahaji hanya menawarkan relokasi 1 tahun kontrakan. Rohiman intinya mah udah pasti. Bahasa Rohiman itu adalah bahasa yang paling halus untuk mafia tanah, untuk warganya percaya bahwa iman dan keyakinan kita beriman terhadap tanah kita beriman terhadap ruang hidup kita. Kita yakini itu semua adalah milik rakyat, milik warga Sukahaji. Kita perlu meyakini itu.